saja, berarti yang pertama adalah kita buka project dulu. Buka projectnya adalah file, kemudian new project, kemudian yang kita pilih adalah konsol, kemudian go. Nah, di sini next saja, kemudian kita pilih yang bahasa C, gitu ya. Nah, projectnya di sini apa? Misalnya kalau berbicara Hello World itu sudah ada, gitu ya, sudah ada kan. Jadi kalau Anda untuk menampilkan di C itu sudah langsung Hello World seperti itu ya. Nah, di sini misalnya variabel, saya masukkan di sini di praktikum misalnya IF, ini saya buat folder lagi. Jadi Anda bisa buat folder. Ini praktikum yang tadi pertama, ini praktikum yang kedua misalnya gitu ya. Jadi ini masih IF, jadi ini IF2 saya masukkan. Nah, di sini berbicara tentang folder, nanti ini adalah posisi di mana project Anda berada. Select foldernya, ini nama projectnya, ini folder tempat kita membuat projectnya, ini file name projectnya, result filenya adalah berarti ada di posisi D, gitu kan ya. Nah, Anda kalau nggak ada D, jangan di D, bisa di E gitu ya, dan yang lainnya tergantung Anda menyimpannya. Next. Nah, ini compilernya kalau sudah otomatis install, ini di sini ada finish. Nah, pada saat berbicara lembar kerja untuk variabel, ini sebelah kiri kan ada project ya. Ini ada source. Nah, ini main yang akan kita gunakan. Nah, sudah custom di sini, sudah muncul gitu ya. Untuk tampilan Hello World, ini untuk menampilkan saja di layar bahwa akan muncul Hello World seperti itu ya. Misalnya di Steaming Bandung saya tambahin. Bandung. Nah, ini dinamakan dengan header gitu ya. Header itu adalah kepala. Jadi di modul sudah disampaikan ada stdio, ada stdlib, ada conio, ada math.h, ada string.h. Ini adalah header. Nah, ini adalah fungsi utama. Kenapa dinamakan fungsi utama? Karena memang ada fungsi-fungsi lain next bab kita akan pelajari itu. Nah, ini adalah badan program. Ini sebetulnya badan program dan ini penutupnya. Seperti itu ya. Oke, ini adalah kerangka program yang akan kita gunakan. Jadi pada saat setelah selesai Anda ngoding, nanti disimpan Ctrl S atau boleh di sini dengan gambar disket ini disimpan gitu ya. Nah, di sini Anda bisa satu. Yang pertama adalah bisa build kemudian bisa running, atau kalau mau langsung di sini di build and running gitu ya. Bebas itu boleh Anda pilih salah satu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini tampilannya kan ya, nah seperti ini, Hello World di Steaming Bandung, seperti itu ya. Ini slash n untuk pindah baris, jadi nanti ada baris di sini satu, seperti itu. Oke, kita next langsung masuk ke dalam deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel di sini, ini namanya komentar ya, kalau yang abu-abu ini, deklarasi variabel. Nah, variabelnya yang statis, maka misalnya saya punya variabel, namanya adalah angka sama dengan 17. Berarti saya punya wadah, saya punya tempat yang namanya angka diisi dengan 17. Berarti ini sudah secara statis sudah diinputkan datanya, isiannya gitu ya. Integer ini tipe data, masukkan bilangan realnya. Kemudian saya mau ada tipe data float, yaitu angka juga, tapi angkanya adalah desimal. Kita bisa buat di sini angka 2 sama dengan. Jadi saya punya variabel angka 1 dan angka 2 seperti itu. Jadi boleh nggak diawali dengan huruf di depan? Boleh. Kalau angka tidak boleh, gitu kan ya. Kalau simbol pun tidak boleh karena nanti memiliki makna tersendiri, makna khusus di bahasa C. Jadi nanti silahkan di flashback kembali bagaimana penulisan deklarasi variabel. Nah, saya pengen float berarti ada koma 3,14 gitu ya, seperti ini 3,14 pi misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan juga. Berarti oh saya punya variabelnya angka 1, berarti saya punya wadah yang pertama namanya angka 1. Jadi seperti wadah gitu ya kalau variabel. Yang kedua adalah angka 2, yaitu angkanya 3,14. Nah, pada saat kita sudah punya deklarasi variabel tadi, oh kita pengen tampilin. Nah, kalau hanya menampilkan, karena ini statis sudah ada isian, kita cukup menggunakan printf.
printf gitu ya. Kurung buka, kutip. Jadi kita tampilkan isian angka ke-1. Ini tidak akan berpengaruh ya, tidak akan dioperasikan gitu. Kalau di dalam kutip yang warna biru ini tidak akan dioperasikan. Nah, koma kita tampilkan di sini. Di dalamnya kita tentunya angka. Angka itu bisa persen I, persen J sebetulnya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan persen gitu ya. Persennya tentunya di sini. Persen apa yang biasanya saya menggunakan persen D untuk mengantisipasi angka-angka. Jadi kalau integer boleh persen I, Anda boleh persen D seperti itu ya. Di sini double gitu ya. Nah, kemudian variabelnya jangan lupa angka kan huruf kecil semua, di sini juga sama angka 1. Ini kan sudah ada ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma seperti itu. Oke, printf yang kedua adalah kita ingin menampilkan isian angka kedua gitu ya. Nah, ini yang berbeda. Persennya persen apa? Berarti persen F karena float. Nah, kalau persen F ini kita bisa batasi sebetulnya. Batasinya adalah digitnya ini ada 2, tapi kalau tidak dibatasi nanti akan muncul ditambahkan dengan 6 digit di belakang itu 000 gitu ya. Tapi nanti kalau Anda dibatasi seperti Anda belajar di statistika nanti digunakan 3 digit di belakang koma, bahkan kita bisa menambahkan di sini 0.3 seperti itu. Oke. Untuk sementara kita tampilkan dulu yang real nih, seperti itu ya. Simpan lagi, kemudian running and build, bangun kembali. Kalau ada error jangan khawatir, nanti dicek di bawah errornya apa gitu ya. Nanti ditunjukkan lainnya berapa, itu akan ditampilkan seperti itu. Saya ulangi, ini deklarasi variabel statis, berarti sudah ada isiannya, sudah ditetapkan isiannya. Integer angka 17, float angka 23,14. Maka pada saat akan ditampilkan, berarti di sini nanti Hello World di STIMIK Bandung. Nah, ini muncul tampilannya. STIMIK Bandung, isian angka ke-1 17. Bu, ini nempel. Nah, kita tidak pakai slash n ya. Kita bisa tambahkan di slash n. Isian angka kedua 3,14000. Tapi ini ada 6 digit ya. Karena kita tidak batas. Seperti itu. Oke. Betul ya? Maka kita bisa, oh iya, tadi pengen ada pindah baris pakai slash n deh di sini gitu ya, pindah baris supaya tidak nempel. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, kita batasi, Bu, saya mau batasi tampilannya mau 2 digit di belakang koma, boleh seperti ini ditambahkan. Kemudian disimpan lagi, di running and build kembali seperti itu. Nah, untuk nanti ada error itu nanti akan ditampilkan log di banknya di bawah gitu ya di sini. Nanti kita bisa coba. Logikanya ini angka 1, angka 2 tampilnya 17 dan angka kedua adalah 3,14 seperti itu untuk outputnya. Nah, ini terkait dengan deklarasi variabel yang statis seperti itu. Nah, ini kan baris pindah baris ya, ini slash n, ini pindah baris lagi, pindah baris lagi. Isian ke-1 17, isian kedua adalah 3,14. Ini berbicara tentang pendeklarasian variabel secara statis kita tampilkan, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah pada saat berbicara pendeklarasian dinamis. Berarti kalau dinamis itu kita pengen input dari keyboard, jadi masukkan angka 1, kita ketik 17 gitu ya, baru tampil nanti. Nah, pada saat seperti itu namanya deklarasi, sama deklarasi variabel cuma secara dinamis karena kita pengen ada inputan dari keyboard. Yang pertama adalah berarti kita tidak usah memasukkan angka ini. Nah, seperti ini gitu ya. Bu, saya mau dua-duanya boleh, kalau mau dua-duanya ditampilkan kita bisa tambahkan variabel yang lain gitu ya. Misalnya ini angka 17 gitu ya. Saya mau masukkan integer angka 3 seperti ini. Nah, ini tidak usah pakai isian karena kita pengen ada inputan keyboard gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berarti kita ini untuk yang selanjutnya adalah inputannya seperti apa ini? Nah, kalau berbicara inputan sama berarti ada printf di sini pakai kutip 2. Nah, masukkan isi angka ketiga misalnya seperti ini.
Jangan lupa tadi menggunakan persen. Integer ya, sama menggunakan persen gitu ya di sini. Kita menggunakan persen D, kemudian koma. Ini karena kita mau secara otomatis ya. Nah, ini titik 2 cukup kutip titik koma. Nah, karena ada inputan berarti kita pakai scanf. Nah, di sini persennya. Kutip persen D-nya. Hati-hati, untuk inputan dari keyboard yang perlu diperhatikan adalah variabelnya tidak cukup dipanggil dengan angka 3 saja, tapi ada simbol di depannya yaitu simbol N. Karena ini pengen ada inputan dari keyboard, seperti itu ya. Nah ini, masukkan isi angka ketiga. Maka nanti tampilnya adalah, ini untuk output ya, untuk outputnya. Tampilkan hello world seperti tadi, isian angka kedua, isian angka ketiga. Nah, setelah diinput, kita bisa tampilkan lagi, betul nggak inputan tadi yang kita masukkan itu adalah angka ketiga gitu ya, isiannya sesuai nggak sama yang kita input ke tiga, misalnya seperti ini, kita samakan. Nah, di sini persen D, kemudian koma. Nah, kalau di sini bedanya adalah angka 3. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya. Bagaimana Anda mendeklarasikan variabel secara statis dan secara dinamis, gitu ya. Perbedaannya itu. Ini yang ada inputan dari keyboard. Ini yang tidak ada. Angka 1, angka 2, angka 3, seperti itu. Oke, setelah disimpan, kita coba running lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perbedaan antara menginputkan dan hanya menampilkan saja. Masukkan isi angka 3. Ingat, berbicara bahasa C, berbicara shortcode berarti akan dirunning dari atas ke bawah. Integer angka 1 ini dieksekusi. Nah, langsung masuk ke sini dulu. Masukkan isi angka ketiga. Oh, ini apa? Integer. Saya masukkan 70. Seperti itu, enter. Nah, hello di Stimik Bandung, isian angka yang pertama berapa? 17. Ini udah ada angkanya 17. Kemudian yang kedua berapa? 3,14 karena saya batasi juga digitnya adalah 2. Yang ketiga adalah dari inputan ini. Gitu kan ya, inputan ini itu angka 3 yang ditampilkan 70, betul. Tadi saya input 70 hasilnya. Itulah perbedaan antara deklarasi variabel secara dinamis dan secara statis gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mengecek, oh iya saya akan ada inputan keyboard, berarti pakai printf dan scanf. Tapi kalau misalnya saya cukup sudah untuk menampilkan saja, berarti deklarasi variabelnya sudah secara statis, sudah diisi seperti itu. Ini terkait dengan